Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Udah siap belajar biologi hari ini? Siap. Ya, hari ini pelajaran biologi. Sebelum memulai belajar biologi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga proses pembelajaran hari ini berjalan lancar. Berdoa dipimpin oleh Desi ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ferdiansah. Kenapa? Ferdiansah sakit. Selain Ferdi siapa lagi? Sudah. Jadi hanya satu orang yang tidak masuk. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materinya perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita bahas, kalian tonton video terlebih dahulu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan.
Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ya, sudah jelas tadi videonya? Menceritakan tentang apa video tersebut? Ya, tentang permasalahan yang ada pada lingkungan hidup. Tadi menggambarkan apa saja di situ? Pencemaran apa saja? Pencemaran udara disebabkan oleh apa? Polusi udara. Terus apa lagi? Pencemaran air. Terus tanah, ya. Nah, jadi intinya video tadi itu menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya disebabkan oleh asap itu ya, pabrik kan ya, jadi kalau asap pabrik itu bisa mencemarkan apa? Polusi udara. Nah, jadi itu kan berarti video tadi itu kan menggambarkan kondisi lingkungan yang kotor, bukan? Ya, kan ada pencemaran udara, tanah, air, ya berarti kan kondisi lingkungan yang kotor. Sekarang Ibu tanya, kalian lebih nyaman tinggal di lingkungan yang bersih apa yang kotor? Bersih. Kenapa? Karena merasa nyamannya karena bersih. Jadi terhindar dari penyakit, ya berarti merasa nyaman, tenang, ya. Salah satunya bisa terhindar dari penyakit. Nah, kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor akan bagaimana? Nggak nyaman ya, nggak betah kan ya. Nanti bakal banyak virus atau bakteri kuman ya, bisa menyerang penyakit kalau lingkungannya kotor. Jadi kalian lebih memilih tinggal di lingkungan yang bersih. Nah itu Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Kenapa sih kita harus mempelajari tentang perubahan lingkungan? Yaitu salah satunya karena di lingkungan itu terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kayak tadi, kalau lingkungannya kotor akan berdampak pada makhluk hidup. Ya, jadi akan merusak akan merusak ekosistem ya. Terus kita juga sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan supaya tidak berdampak beresiko yang bisa merusak lingkungan seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan faktor penyebab perubahan lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan benar. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita memiliki 2 tujuan. Ya. Terlihat gambar di sini?
Gambar yang pertama menunjukkan apa? Gambar apa? Ya, gambar persawahan. Gambar yang kedua, gambar apa ini? Pabrik apa ini? Pabrik Suton. Pabrik Suton terdapat di mana? Di Ligung. Ya, jadi kita akan membahas tentang perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita, di daerah kita. Kita tinggal di daerah Kecamatan Ligung. Nah, kita akan membahas tentang perubahan lingkungan di Ligung. Nah, lingkungan di Ligung kebanyakan itu kan sawah ya. Banyak lahan persawahan. Sekarang lahan persawahannya sudah berkurang tidak? Berkurang. Berkurangnya karena apa? Ya, sekarang banyak pabrik. Contohnya di depan sekolah kita aja, yang tadinya sawah sekarang sudah berubah menjadi pabrik. Sekarang kita kalau lihat ke samping sekolah kita, terlihat ada pabrik tidak? Ada pabrikan ya, kelihatan kan Suton ya dari sebelah kiri kita. Nah, selain di desa Ligung, di desa kalian ada pabrik tidak? Contohnya desa apa? Laji Kobong. Mana orang Laji Kobong di sini? Oke, Laji Kobong. Sahrul, banyak pabrik tidak? Tadinya sebelum pabrik apa? Tadinya sebelum pabrik sawah. Sekarang di Laji Kobong ada pabrik apa saja? BBS, terus Galpa, terus Sinwell. Ya, Sinwell di Bagung ya. Terus selain di Laji Kobong, daerah mana lagi? Di Bagung ada pabrik apa? Suton, terus pabrik sosis ya, terus yang tekstil itu ya. Selain di Bagung, daerah mana lagi? Daerah Ligung. Sukawera ada kan ya? Ya, Duku Asih ya. Duku Asih juga ada pabrik. Terus di Sukawera, ada orang Sukawera di sini? Ada pabrik tidak? Bukannya ada yang pabrik dekat makam itu? Sukawera, bukan Sukawera, itu Desa Wanasalam ya. Di Wanasalam ada pabrik tidak? Ada ya, pabrik apa di Wanasalam? Jok ya. Jadi daerah Ligung ini yang awalnya merupakan lahan pertanian yang awalnya berupa sawah, sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri. Berarti terjadi perubahan lingkungan tidak? Jadi ya, yang tadinya lahan persawahan, lahan pertanian, sekarang berubah menjadi lahan industri. Nah, itu. Ini sawah yang ada di daerah Ligung dan ini contoh pabrik yang ada di daerah Ligung. Nah, pabrik Suton ini merupakan pabrik terbesar se-Indonesia yang ada di Ligung. Pabrik apa Suton ini? Pabrik sepatu. Sudah paham ya? Berarti kan ada perubahan dari lahan persawahan, lahan pertanian menjadi daerah industri di daerah Ligung kita ini ya. Nah, sekarang Ibu tanya, perubahan lingkungan ini disebabkan oleh faktor apa? Faktor apa? Oke. Faktor manusia. Ya, faktor manusia kan. Ya, jadi yang tadinya lahan persawahan dibangun menjadi lahan industri. Berarti disebabkan oleh faktor manusia. Bisa dipahami? Saya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita. Menganalisis masalah yang ada, kita menganalisis perubahan lingkungan yang awalnya persawahan, lahan pertanian berubah menjadi lahan atau jadi kawasan industri. Itu kan terjadi perubahan lingkungan ya. Memiliki dampak tidak? Ya, pasti ada dampaknya kan. Yang tadinya lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, ada dampaknya. Nah, tugas kalian yaitu menganalisis dampak perubahan lingkungan yang ada di daerah Ligung. Ya, jadi memecahkan masalah yang ada pada daerah Ligung, perubahan lingkungan di daerah Ligung. Nah, nanti kalian belajarnya yaitu secara diskusi berkelompok, yaitu mengerjakan LKPD. Ya, nanti di LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian analisis, yang harus kalian pecahkan masalahnya. Bisa? Nah, nanti setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan kalian bentuk kelompoknya, duduk bersama kelompoknya masing-masing.
sini nih Desi, ke sini. Nanti ibu nggak bisa lewat. So ini berdua ke sini. Berdua ke sini nih. So. Ibu lewat, bisa lewat ibu. Maju, rada maju. Kak duduknya ke sini, kelompoknya ini. Ini. Nah, tolong perhatikan Ibu ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu jelaskan dulu. Saya perhatikan ya. Nah, ini LKPD-nya. Tolong diperhatikan ya, supaya kalian bisa mengerjakannya, bisa paham. Nah, yang pertama kalian tulis kelasnya, terus kelompok keberapa? Ya, kelompok ke-1 mulai dari kelompok Fatikah. Berlanjut dengan kelompok yang ada di belakangnya. Nah, tulis nama anggota kelompoknya siapa saja, tulis hari dan tanggal. Berarti hari Selasa tanggal 14 November 2023. Nah, ini judul LKPD-nya yaitu tentang perubahan lingkungan. Ini capaian pembelajarannya. Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman perubahan lingkungan. Tujuan pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, duduklah sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Nah, diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas dan sulit dalam mengerjakannya, tanyakan kepada guru. Pada Ibu ya kalau kurang paham. Yang keempat, presentasikan hasil diskusinya. Nanti setelah selesai diskusi, setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, ini mulai pada soal. Nah, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama gambar apa tadi? Sawah. Yang kedua, ini sebelumnya itu kan lahan persawahan. Nah, ini gambar sesudahnya yaitu berubah menjadi bangunan pabrik. Nah, soal yang pertama, berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek sosial. Yang tadinya persawahan berubah menjadi kawasan industri pabrik. Pasti kan ada dampaknya ya terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama kalian jelaskan terhadap aspek sosial. Yang kedua, berdasarkan gambar di atas, masih dengan gambar yang sama ya, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek ekonomi. Nah, sekarang beda, berdasarkan ekonomi bagaimana perubahannya, dijelaskan. Yang ketiga, berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup. Berarti terhadap lingkungan sekitar, ya, lingkungan hidupnya. Tadi yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, yang terakhir pada lingkungan hidup. Yang keempat, bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup. Tadi kan nomor 3 itu kan dijelaskan ya, dampak terhadap lingkungan hidupnya. Nah, dampaknya itu kan ada positif dan negatif. Nah, yang negatifnya bagaimana cara menanggulanginya atau cara menguranginya. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, kalian kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Buku paketnya sudah ada kan? Nah,
Sok tulis dulu namanya. Sudah? Berempat satu kelompoknya. Iya, Bu. Sudah bisa paham? Ya, Bu, lagi dicari. Ya. Sok tulis dulu namanya, anggotanya. Sudah. Nah, kalian kerjakan secara berdiskusi. Sok tukar pendapat dengan temannya, ya. Siapa yang Nina, Putri, Yesa, Cindy. Sini, mana ini? So, buku paketnya dibuka. Cari. Siapa aja ini anggota kelompoknya? Nita, Aul. Ya, sudah bisa? Udah paham tidak pertanyaannya? So, dibaca lagi ya. Nomor 3 tuh positifnya beta, positifnya. Ya, boleh positif dan negatifnya. So, kalian jelaskan. Jadi dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. So, kalian diskusikan. So, Nomor 4 mah negatifnya beta. iya, kalau yang nomor 4 itu kan untuk negatifnya. So, diskusikan ya secara berkelompok. Kelompok sini siapa anggotanya? Halina Tasya. Sudah paham cara pengerjakannya? Ya, so, kalian kerjakan ya. Saling tukar pendapat. Kalian apa sih? Jelaskan yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah Ligung. Sudah ini ditulis sama anggota kelompoknya? Sudah. Sudah paham maksud dari pertanyaan di LKPD ini? Bisa mengerjakannya? Bisa. Saya silakan berdiskusi, tukar pendapat. Nih, kelompok siapa aja? Nama apanya? Iya, kelompok 5. Nama anggota kelompok. Ini kan namanya ini Andika Rasa. Ini kelompok 5. Ini nama anggotanya. Bukan aran grupnya, Bu. Ya. Sudah paham tidak cara mengerjakannya? Sudah bisa ya? Sok, kerjakan. Saling bertukar pendapat, berdiskusi tentang dampak perubahan lingkungan yang ada di daerah Ligung. Sini, sudah bisa? Oh, ini sudah mulai mengerjakannya. Dijelaskannya secara rinci ya. Yang banyak penjelasannya. Siapa aja ini anggotanya? Bintang, Aldi, Reno sama Pajar. Ya. Semua ini ya, Bu, semua sekarang. Iya, jadi yang pertama nomor 1 itu kan terhadap mana sih soalnya? Nah, yang pertama itu kan terhadap aspek sosial dijelaskan. Ya, terus yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga yaitu terhadap lingkungan hidup. Nah, sekarang solusi cara menguranginya. Ya, Bu. Untuk kesimpulannya, Bu, di semuanya. Iya. Emang ada kesimpulan? Ya, ada di sininya aja langsung. Langsung berarti. Iya kan nih, dampak terhadap lingkungan itu kan ada negatifnya. Nah, kalian jelaskan cara menanggulangi atau mengurangi dampak negatifnya, solusinya. Itu kan solusi untuk mengurangi dampak negatif. Iya, Bu. Oh, secara diskusi ya. Jelaskan. Jangan lupa nama anggotanya udah ditulis belum? So, tulis dulu nama anggotanya, nanti kelupaan. Iya, Bu.
Ya, tulis dulu. Kelompok berapa berarti ini? Kelompok 5. 5 apa 6? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok berapa berarti ini? 8. Kalau ini kelompok berapa ini? 8. 7. 7. Ya. 7. Ini kelompok berapa ini? 3 apa 4? 3. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, ini 4. Kelompok 5 yang mana 5? Oke, kelompok 6. 5, 6. 7-nya kelompok 7. Itu yang terakhir kelompok 8. Ya. Kalian kerjakan cara berkelompok. Sudah dapat nomor 1. Coba lihat ibu nomor 1. Banyaknya pendatang baru dari luar kota yang ingin bekerja di daerah sekitar Ligung. Ya boleh. Terus apa lagi? Lapangan kerja itu aspek sosial kan? Ya. Bukan lapangan kerja berarti. Terus Yang mana membuka lapangan? kerja. Belum. Itu sosial apa ekonomi? Iya, ekonomi nih. Ah, Ekonomi ya benar. Mengurangi. Tadi itu apa, Rek? tadi apa kata Rere? Membuka lapangan Buka lapangan kerja. Berarti itu ekonomi apa sosial? ekonomi. Ekonomi. Nanti yang sosialnya ditambahkan lagi ya. Oh, yang kalian ketahui. Relatif aktif enggak? Kalau yang sini sudah, coba lihat sosialnya. Ya, banyak terjadinya kemacetan. Pernah merasakan macetnya akibat pabrik? Susah nyebrang. Oh iya, itu berarti macet sosial apa ekonomi? Sosial. Ya, tambahkan lagi ya, selain macet apa lagi? Bagus, sudah paham. Yang ini sudah dijawab belum? Ya, bisa kan membedakan antara dampak sosial dan ekonomi? Ya. Kalau ekonomi mah uang. Iya, berhubungan dengan uang. Sosial, masyarakatnya ya, dampak terhadap masyarakatnya bagaimana. Terus yang nomor 2 itu tentang perekonomiannya, bagaimana. Sudah ini, coba lihat nomor 1-nya, udah diisi? Udah tapi belum ditambahin, Bu. Siapa? Meningkatkan kualitas sejahtera masyarakat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan dan mengurangi pengangguran dan banyaknya pendatang dari berbagai luar. Nah, ini membuka lapangan kerja sosial apa ekonomi? Ekonomi. Sosial itu. Bukan banyaknya masyarakat. Ya kan harus dibedain. Ini kan mana? Banyaknya pendatang sama membuka lapangan kerja sama apa beda? Beda. Kalau pendatang masih Kalau pendatang sosial, kalau membuka lapangan pekerjaan ekonomi. sok perbaiki. Nanti dijawabnya yang dilengkapi lagi ya.
Sudah dapat jawabannya nomor 1, coba lihat. Sudah bisa membedakan antara sosial dan ekonomi? Kalau ini yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu terhadap apa? Aspek sosial. Meningkatnya mobilitas pekerjaan, meningkatnya pendapatan, meningkatnya pengetahuan dan gaya hidup. Nah, dijelaskan gaya hidupnya jadi bagaimana, pengetahuannya jadi bagaimana. Kalau pendapatan ini sosial apa ekonomi? Pendapatan. Pendapatannya kan penghasilannya ya. Nah, kalau penghasilan itu hubungannya dengan sosial apa ekonomi? Ekonomi, soal diperbaiki ya. Kalau sosial mah berhubungan dengan kondisi masyarakatnya, ya. Kalau ekonomi itu kan dengan hubungan dengan apa? Perekonomian kan. Nah, kalau pendapatan itu ekonomi apa sosial? Ekonomi. Diperbaiki ya. Dijelaskan ya maksudnya apa ini. Lebih dirincikan lagi penjelasannya ya. Mobilitas maksudnya mobilitas itu bagaimana dijelaskan ya. Ayo ini udah sampai mana ini kelompok ini? Mengurangi pengangguran, terbukanya peluang usaha, banyaknya pendatang yang berpindah. Terus yang ini, keuangan masyarakat sekitar meningkatnya dari mana dijelaskan? Dari usaha, Bu. Usaha apa? Oh, usaha kos-kosan, sok ditulis. Ya, dijelaskan. Terus apa lagi? Ya, berarti bisa membedakan antara sosial dan ekonomi. Yang ini coba lihat nomor 1-nya. Sudah diisi? Sudah. Perubahan lingkungan berdasarkan aspek sosial, mengurangi pengangguran, terbukanya peluang usaha, banyaknya bermigrasi dari kota ke kampung. Untuk apa? Kerja. Untuk dijelaskan untuk apa? Ya. Ini terbukanya peluang usaha. Usaha apa? Usahanya apa? Jadi pedagang. Dagang apa? Jadi kan ada pabrik, jadi dagang. Jelaskan ya. Kalau sini Itu jelas. coba nomor 1-nya. Mana lihat? Tadinya banyak sawah menjadi banyak pabrik dan orang-orang sudah tua banyak yang menganggur karena sawahnya berubah menjadi pabrik. Tapi sebaliknya yang masih muda tidak banyak menganggur karena banyak lapangan kerja. Jadi ini positif dan negatif. Positifnya berarti apa? Positifnya iya, Bu. Buat orang tua, Bu, buat orang tua. Lain eta sebaliknya. Orang muda. Ya, Positifnya untuk orang muda bisa bekerja. Negatifnya? Negatifnya orang muda, Bu, tidak. tadinya orang tua. sawah menjadi pabrik, terus orang tua Kan biasanya ngebun gitu, Bu. Tadinya pun kan orang udah bekerja di sawah. Jadi sekarang udah nggak bisa ke sawah. Sekarang mah nggak bisa ke sawah karena sawahnya sudah berubah menjadi pabrik. Ya, nanti ditambahkan lagi ya jawabannya. Kan masih banyak faktor sosial selain itu apa lagi? Kalau ini aspek ekonominya, banyak kos-kosan dan perumahan untuk orang luar yang datang bekerja di pabrik terigu. Ya, boleh ditambahkan lagi ya. Diberi dampak positif gitu. Kalian dengarkan ya. Dijelaskannya sebanyak mungkin ya. Jangan hanya satu saja. Jangan sosial satu, ekonomi satu, lingkungan satu. Kalau bisa sebanyak mungkin yang kalian ketahui. Ya. Itu manfaat dari diskusi. So. Yang kalian rasakan apa?
Udah sampai nomor berapa ini? Masih nomor 1, nanti waktunya keburu habis. Ini udah sampai nomor berapa? Udah sampai nomor 2. Ini udah sampai nomor berapa? Nomor 3. Udah ini sampai nomor 3. Udah Bu, tinggal melengkapi. Ya, tinggal ditambahkan lagi ya. Sok, dibaca lagi, ditambahkan lagi. Sok ya. Pakai bahasa sendiri ya Bu. Iya, pakai bahasa sehari-hari aja yang kalian mudah dipahami. Oke, lanjut. Ini udah sampai nomor berapa? Ayo cepet, nanti waktunya keburu habis. Ya, udah nomor 1, lanjut nomor 2 ya. Ini udah sampai nomor berapa? Sampai nomor 3. Masih satu. Ya. Ya, nanti ditambahkan lagi ya, waktunya masih ada. Sini udah sampai nomor berapa? 3. Sampai nomor 3. Yang ini udah sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 2 ya. Baru nomor 1 dan nomor 2. Susah ya. Kami ya. Sok, berdiskusi yang kalian alami aja, yang kalian ketahui nih. Bagaimana yang kalian alami. Yang kalian alami, yang kalian rasakan. Sok, dilihat daftar isinya. Perubahan lingkungan halaman berapa? Sok, yang kalian rasakan, yang kalian alami dari dampak perubahan lingkungan yang ada di daerah itu. Yang mana? Yang mana? Macetan. Ayo, apa? Macet. Ada hubungannya dengan lingkungan tidak macet? Sosial. Oh. Gimana? Limbah. Iya. Yang dibuang sembarangan ke selokan. Di sini ada nggak limbah pabriknya? Pada dibuang ke selokan nggak? Ada nggak yang merasuk? Ya kalian ketahui aja. Kan dampaknya kan banyak limbah pabrik. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Berarti nomor 3 itu ya, terhadap lingkungan. Berarti kan adanya limbah pabrik. Nah, terus di nomor 4, solusinya bagaimana? Solusi untuk mengurangi dampak negatif. Dalam penyampaian Tuh, udah sampai nomor berapa yang ini? Ayo berdiskusi, ngadep sini, duduk bangkunya, coba pindahin. Udah sampai nomor berapa? So, mau dilengkapi lagi? Ya, soal dilengkapi lagi. Sini udah lengkap. Sok dibaca lagi. Ditambahkan lagi. Coba dulu bagaimana lingkungan dapat menjadi perubahan terhadap lingkungan Dua ini nomor 4. Solusi untuk nomor 3 ya Bu. Iya, solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup. Pengecoran pada jalanan. Ya. Kan nomor 3 itu kan ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatifnya, solusinya bagaimana? Udah bisa?
maksudnya sudah paham ya? Sudah maksudnya mana sudah paham. So, tinggal dikerjakan. Sudah ini ada. Sudah ini udah semua. Satu lagi ya, so ayo satu lagi. Ini udah semua. Tinggal nomor 4. Ya, so ini udah semua. Tinggal nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tinggal nomor berapa? Nomor 4, Bu. Tinggal nomor 4. Ya. So. Sudah ini udah semua? Kelompok siapa yang belum? Kelompok ini sudah? Cepat. Ayo ya, waktunya 5 menit lagi. Nah, sudah ini, sudah selesai. Sudah selesai yang ini. Yang ini sudah selesai. Oh, tinggal nomor 4 ya, sok. Cepat ya. Ini udah selesai ini. So, cepat ya. Waktunya nanti keburu habis. Ini sudah? Sudah semua ini? Ya. Ya, nggak apa-apa, sok. Lanjut cepat. Bangun, pengelolaan air limbah, mengurangi kendaraan lalu lintas, lingkungan tercemar. Ya, boleh. Terhadap lingkungannya, terjadi lingkungannya menjadi tercemar. Tercemarnya dari apa? Ya, ditulis sok. Dari apa? Ini udah semua ini. Sudah. Kalau yang ini sudah. Sudah. Ya, cepat. Sudah ini, sudah semua berarti? Ini sudah? Sudah. Udah, berarti udah ya. Cepat, sudah? Udah ini ya? Sudah? Sudah? Sudah cepat. Udah ya?
Ayo, waktunya nanti keburu habis, 5 menit lagi. Sudah ya? Sudah semua ini? Sudah. Yang laki-laki sudah semua, laki-laki. Kelompok laki-laki sudah semua. Kelompok perempuan? Sudah? Tapi sudah dikerjakan? Sudah selesai. Kelompok ini sudah? Kelompok Yesa sudah? Kelompok Yesa sudah? Kelompok Patika sudah? Kelompok Aul sudah? Oh, cepat. Berarti yang belum tinggal kelompok Aul aja ya? Ya, yang belum tinggal kelompok Aul. Sudah, Aul? Ayo, sudah? Sudah. Mana Aul? Sok ditulis. Menjaga lingkungan agar nih malam Jumat bermain satu. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan yaitu presentasi. Nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Mungkin kalian sudah pusing kan? Nah, kita ice breaking. Ayo berdiri, duduknya seperti semula lagi dulu ya. Jangan menghalangi kamera. Hadap sini, ayo berdiri berdua-berdua kayak tadi. Ya. Nah, kalau sudah HP-nya disimpan. Ya, sudah? Berarti dengarkan Ibu, berarti LKPD-nya setiap kelompoknya sudah dikerjakan. Sudah siap untuk presentasi? Nah, siap ya, nanti bergilir ya, semua kelompok maju ke depan. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu, kita hiburan dulu. Coba berdiri semua. Berdiri. Berdiri. Ya, sudah berdiri semua. Nah, kalian ikuti Ibu ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Ya. Tangannya ke atas. Kalau Ibu ini kemana tangannya? Ke depan. Ibu tadi bilang kemana? Nah, jadi yang salah siapa? Jadi tangan ke atas. Sekarang tangannya udah ke atas.
Sudah, tangan ke samping. Ya, sudah? Sekarang sudah ke samping, ke atas kembali. Tangannya ke atas. Diputar-putar-putar. Diputar-putar-putar. Stop. 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 Ibu bilang apa? Ya, sudah. Diulangi lagi. Tangan di atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas kembali. Diputar-putar. Stop. Sudah? Pegang dagu. Ayo, pegang dagu. Siapa yang sudah konsentrasi? Pegang dagu, mana dagu? Nih, tadi siapa? Kalau ini apa namanya? Tadi siapa yang pegang jidat? Ya. Sudah konsentrasi belum? Ulangi lagi. Masih ada yang salah, ulangi lagi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, diputar-putar, diputar-putar. Stop. Pegang telinga. Udah? Siapa yang salah? Sudah betul semua jawabannya. Ya, berarti kalian sudah konsentrasi, bisa konsentrasi. Mau lagi? Nah, sekali lagi ya, speaknya duduk. Sekarang sambil duduk. Satu kali lagi ya speakingnya. Jawab pertanyaan, ikuti perkataan ibu. Bebek. Ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek ada berapa? Ya, bebeknya ada berapa? Ada 3. Ini ada berapa? Nah, jawaban yang betul apa? Kata kuncinya ikuti perkataan ibu. Tadi ibu bilang apa? Berarti jawabannya betul. Oke, bebek ada berapa? Itu sudah ya. Nah, sekarang kita langsung presentasi. Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok oke, ya boleh maju. Yang lainnya tolong didengarkan, tolong diperhatikan. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada kelompok oke. Maju. Maju ke sini, geser sini. Supaya keren. Yang lainnya dengarkan ya, jangan pada main HP sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD hasil LKPD atau lembar kerja peserta didik hasil kelompok 6 ya. Kelompok Tanding. nomor 1 jawabannya. Tadinya banyak sawah menjadi banyak pabrik, dan orang yang sudah tua banyak yang nganggur karena sawah-sawah menjadi pabrik. Tetapi sebaliknya, yang masih muda tidak banyak pengangguran karena banyak lapangan kerja. 2. Aspek ekonomi semakin meningkat karena banyak kos-kosan dan perumahan untuk orang luar yang datang untuk bekerja di pabrik Ligung. Terus banyaknya pedagang-pedagang di sekitar pabrik akan 3. Akan mengurangi produksi beras karena sawah sudah menjadi pabrik. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup? 1. Banyak pencemaran lingkungan karena adanya industri. Apabila tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain.
2. Rusaknya jalan karena mobil pengangkut limbah terlalu besar dan berat sehingga mengakibatkan naiknya angka kecelakaan bermotor. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup? Yaitu mengelola limbah dengan baik dan tidak membuangnya sembarangan agar tidak mencemari lingkungan, seperti polusi air, polusi tanah, dan terutama Baiklah, sebelum saya mengakhiri penjelasan hasil KPD menurut kelompok 6, ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana solusi menurut kelompok sendiri untuk mengurangi pencemaran di lingkungan sekitar? Ya, sudah paham. Jadi yang ditanyakan yang ditanyakan oleh Desi itu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Sekarang yang kedua, Adi. Siapa tadi? Adi. Sudah dengarkan? Adi. Oke. Bagaimana mengurangi limbah pabrik? Ya. Sudah dengarkan ya jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha terlebih dahulu. Tadi tanya, mengelola limbah dengan baik. itu udah mengelola limbah dengan baik. Itu. Pertanyaan dari Natasha. Non solusinya ya? Solusinya. Ya, solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kelompok kalian. Bukan sama saja Bu, sama Adi Kalau pertanyaan. ada pertanyaannya? Limbah pabrik. Kalau ini pencemarannya, kalau solusi pencemaran lingkungan, kalau ada itu pertanyaannya limbah pabrik, cara menanggulangi limbah pabrik. Sok yang Natasha dulu. Yang Natasha tidak membuang limbah sembarangan. Kayak seperti di ini teh, seperti membuang limbah di laut atau membuang limbah ke selokan atau ke sungai. Iya kan dari pabrik tadi kan kamu nanya dari pabrik. Natasha bagaimana sih? Ya, terus jawabannya Adi, kelompok pertanyaan Adi. Mengelola limbah dengan baik agar dan tidak membuangnya sembarangan agar tidak mencemari lingkungan seperti polusi air, polusi tanah dan terutama ke polusi Kepunahan hewan ya kepunahan hewan kayak misalkan Menyebabkan kepunahan. ya kayak membuang ke laut ya Bu, terus nanti akan hewan-hewan yang ada di laut meninggal mati gitu. Sudah Adi? Mati meninggal kayak manusia. Ada yang bertanya lagi? Ya. Kalau sudah, silakan. Ditutup. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hasil presentasi dari kelompok. Oke, ya kelompok selanjutnya sekarang perempuan, siapa yang mau tampil? Kelompok Rere. Ya. So, yang lainnya tolong perhatikan, siapkan pertanyaannya kalau tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan KPD yang telah kami kerjakan. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek sosial. Yang pertama, banyaknya pendatang baru dari luar kota yang ingin bekerja di daerah sekitar Ligung. Yang kedua, kemacetan lalu lintas, dikarenakan pekerja pabrik dan anak sekolah terburu-buru untuk berangkat sekolah dan bekerja sehingga terjadi kemacetan, karena mereka mengejar waktu agar tidak terlambat.
Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek ekonomi. Membuka lapangan kerja karena lingkungan di sekitar Ligung sudah lumayan banyak lahan industri, maka masyarakat lebih memilih bekerja di pabrik tersebut. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang disebabkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan besar pada kondisi lingkungan yang disebabkan oleh udara, air, dan lain sebagainya. Banjir disebabkan karena limbah dari pabrik industri yang membuang begitu saja ke lahan persawahan sehingga ketika hujan akan menyebabkan banjir. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup? Menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari limbah industri dan tidak menyebabkan banjir. Silakan kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Gimana kemacetan? Bagaimana caranya supaya mengurangi kemacetan, supaya orang-orang tidak terlambat ke pekerjaan atau sekolah? Berarti dampak sosial ya. Ya, Ya, udah. Ada lagi yang bertanya selain Oki? Udah cukup Oki. Ada lagi yang bertanya kan? Udah satu Oki. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain dijawab dulu ya pertanyaannya Oki. Tolong diperhatikan. Berangkat lebih pagi agar tidak macet karena pekerja pabrik dan anak sekolah yang terburu-buru, jadi kita berangkatnya harus lebih pagi, lebih awal. Lebih awal. Iya, supaya tidak terlambat. apakah cuma itu, apakah tidak ada cara lain selain? Tidak ada. Tidak ada mungkin sih. Kalau misalkan bangunnya kesiangan, Ya kemungkinan Thomas. Ya kemungkinan telat dan Terjebak macet juga. iya kan terjebak macet nantinya. Mungkin. Udah Oki. Sekarang siapa? Tadi Natasha. Sekarang Ayu gantian ya. Bentar. Ayu dulu. Yang lainnya jangan ribut ya, dengarkan. Bagaimana cara mengatasi polusi udara menurut kalian? Kita ini harus menjaga lingkungan yang lebih ini ya, bersih supaya tidak ada polusi udara, kayak harus membuang sampah pada tempatnya kan, tidak supaya tidak ada pencemaran lingkungan lah. Mengurangi iya kan itu udah Udara itu kan disebabkan oleh faktor apa? Salah satunya. faktor asap. Asap kendaraan. Kan berarti polusi dari pabrik. Pabrik ya. Udah. Ya. Ini sekian saja. Udah. Nanti lagi ya, saya komplain lagi ya. Udah. Cukup 2 pertanyaan ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa lagi yang mau tampil kelompoknya? Aku. Kelompok Natasha. Iya. Ya, so, boleh. Atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perubahan lingkungan. Yang pertama akan dibacakan oleh Fiona. Bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek sosial? Sebelum adanya pabrik atau bidang perindustrian, dahulunya terdapat persawahan di kawasan Ligung. Sering berjalannya waktu, sedikit demi sedikit persawahan pun hilang karena banyaknya pembangunan bidang industri atau pabrik di kawasan Ligung. Bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek ekonomi? Terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat Ligung, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas pekerjaan masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup? Pencemaran di udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada setiap makhluk hidup, berupa gangguan pernafasan, penyakit kulit, merusak indera pernafasan yang mengakibatkan kematian. Empat, bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup? Pencemaran lingkungan keberadaan industri apabila tidak dikelola dengan baik seringkali mengakibatkan polusi udara yang berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar kawasan industri. Solusinya adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebelum saya akhiri presentasi ini, barangkali ada yang mau bertanya? Oke, sana Bu. Oke. Lagi? Sebelum akhir lagi? Oke dulu ya, yang lainnya nanti ya, soal kaki lagi. Jika banyak lapangan kerja, apakah orang yang sudah tua bisa masuk dan melamar ke pabrik? Terima kasih. Ada lagi? Kalian? Ada lagi? Perempuan? Rere? Bagaimana upaya untuk mencegah dampak perubahan lingkungan terhadap aspek sosial? Dua dulu ya. Dua pertanyaan dahulu. Kita jawab pertanyaan dari Oki dulu. Jadi nggak bisa lah kan setiap pabrik memiliki batasan usia untuk melamar pekerjaan. Gitu. Jadi tergantung dari pabriknya kan, Bu. Yang kalau yang tua-tua mas sudah tidak bisa masuk ke pabrik, itu maksudnya ada batas usianya. Ya, ada batas usianya, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, yang Rere. Dampak negatif Mencegah. dampak sosialnya apa, pencegahannya apa? Dampak sosialnya,
Kita jawab pertanyaan dari Rereng, akan banyaknya pendatang baru yang ingin melamar pekerjaan di pabrik tersebut. Nah, Dampak sosialnya ya, apa sih, banyak pendatang ya baru. atau warga yang ingin ya. Untuk melamar pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi kita tadi. Sedikit ada pantun dari saya. Malam Jumat bermain catur, duduk di kursi kepala terbentur. Mohon maaf segala tutur, presentasi ini mungkin agak ngelantur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lagi yang maju laki-laki ya. Siapa kelompok yang mau maju? Di kelompok itu Fajar. Ya, terakhir ya kelompok Fajar yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan LKPD yang telah dikerjakan oleh kami. Bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan aspek sosial? Mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha berdagang, banyak yang bermigrasi dari kota ke kampung atau ke desa untuk bekerja di pabrik-pabrik. Banyaknya peluang untuk bekerja. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan berdasarkan pada aspek ekonomi? Keuangan masyarakat meningkat karena banyaknya masyarakat sekitar membuka usaha perdagangan atau perkontrakan. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kondisi lingkungan hidup? Kemacetan lalu lintas, lingkungan tercemar, polusi udara, dan pencemaran sungai di sekitar. Rawan kecelakaan. Bagaimana solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan terhadap lingkungan hidup? Membangun pengolahan air limbah agar mengurangi pencemaran air sungai. Mengurangi kendaraan pribadi agar mengurangi terjadinya kemacetan. Kurangi kecepatan berkendara agar tidak terjadinya kecelakaan. Mengurangi pembakaran sampah agar tidak terjadi pencemaran polusi udara. Sebelum kami tutup, apakah ada yang mau bertanya? Cahya. Cahya. Bagaimana menurut kalian tentang adanya pabrik? Boleh. Bagaimana menurut kalian tentang adanya pabrik? Ada yang lagi supaya sekalian nanti dijawabnya? Perempuan yang bertanya tidak? Tidak ada? Bisa tanya? Sudah cuma satu orang ini? Coba dijawab dulu. Nanti ada lagi. Mengurangi pengangguran dan banyaknya peluang usaha untuk bekerja. Sudah cukup jawabannya? Keras, Fajar. Mengurangi pengangguran dan banyaknya peluang usaha untuk bekerja. Dan yang bertanya lagi nggak untuk kelompok Fajar? Ayo. Ya? Ya, kemudian satu orang.
kurang lebih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Ya, tadi setiap kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ya, tadi kan ada yang jadi adanya perubahan lingkungan dari lahan persawahan pertanian berubah menjadi kawasan industri. Berarti kan adanya perubahan dan pasti memiliki dampak. Dampaknya itu bisa positif dan negatif. Dilihat dari sudut aspek sosial, aspek ekonomi, dan yang terakhir dilihat dari kondisi lingkungan, terhadap lingkungan di sekitar kalian. Nah, aspek sosialnya berdasarkan jawaban teman-teman kalian itu apa? Yang pertama menimbulkan kemacetan, ya, berangkat sekolah berbarengan dengan yang berangkat kerja pabrik. Terus selain kemacetan apalagi? Ya, bisa menyebabkan kecelakaan karena saling ngebut. Selain itu banyaknya pendatang, ya, otomatis kan banyaknya pendatang untuk bekerja di pabrik. Nah, itu kan berarti kan menambah jumlah penduduk. Nah, selain menambah jumlah penduduk, pendatang itu kan berarti dia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Berarti kan perilakunya juga kan pasti berdampak terhadap masyarakat di masyarakat aslinya kan, ya. Pendatang itu datang dengan perilaku yang berbeda-beda, otomatis kan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di kitanya juga. Bisa yang masyarakat kitanya terbawa oleh pendatang, ya, pribumi, ya, berarti kan menambah jumlah penduduk pendatang dengan terus yang keduanya dari aspek ekonomi. Ya, aspek ekonominya ada positif dan negatif. Positifnya apa? Itu apa positifnya? Adanya lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita lulus SMA itu yang biasanya kerjanya ke Bandung atau ke Jakarta tidak usah jauh-jauh, bisa melamar kerja di Ligung, ya. Jadi mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Negatifnya apa? Tadi seperti kelompok Oki, para orang tua yang mata pencahariannya sebagai petani karena sekarang sawahnya tidak ada, berubah menjadi kawasan industri, jadi mengakibatkan pengangguran untuk yang orang tua. Terus tadi Oki bertanya, apakah boleh orang tua kerja di pabrik? Nah, setiap pabrik itu kan punya persyaratannya, ya, ada batasan usia, biasanya kan sampai usia produktif, sampai usia ke-30-an, ya. Nah, untuk lingkungannya menyebabkan apa tadi? Salah satunya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh apa? Limbah pabrik, ya. Selain itu bisa menyebabkan banjir kan, karena lahan sawahnya biasanya untuk penyerapan, ya. Terus solok-solokan, ya, untuk jalannya air sekarang kan berubah menjadi industri. Jadi penyerapan airnya itu berkurang. Pernah merasakan banjir tidak? Pernah, ya. Daerah mana biasanya banjir itu? Cikamangi. Akibat pembangunan pabrik daerah mana itu berarti? Daerah Laji Kobong. Nah, itu, ya. Nah, solusinya bagaimana untuk mengurangi menanggulangi dampak terhadap lingkungan hidup? Tadi membuang sampah pada tempatnya, ya. Jadi supaya tidak terjadi pencemaran, buang sampah pada tempatnya oleh kita, ya. Itu. Terus dampak ekonominya tadi masyarakatnya jadi bisa membuka usaha kos-kosan, berarti kan nambah penghasilan, efek pendatang yang baru, ya. Terus pada dagang, tadi ada yang jawab pedagang, ya, dagang, ya, jadi pada dagang kan menambah penghasilan. Mungkin itu sudah dipahami. Kalau sudah, sekarang kita laksanakan ujian, ya. Jadi sebelum ujian, kita simpulkan dulu. Kesimpulannya, hari ini kita kan telah belajar tentang perubahan lingkungan, ya. Kesimpulannya, perubahan lingkungan itu bisa menimbulkan dampak perubahan lingkungan. Nah,
perubahan lingkungan itu terjadi karena keseimbangan lingkungannya berubah. Nah, perubahan keseimbangan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, bencana alam. Contohnya apa bencana alam? Tsunami, gempa, longsor. Ya, terus yang keduanya yaitu karena faktor manusia, penebangan hutan, terus apalagi penambangan liar, pembangunan industri dan perumahan. Nah, salah satu contoh yang telah kalian analisis yaitu salah satunya yaitu kawasan industri itu disebabkan oleh faktor manusia. Dari pamit. Nah, kalau sudah kita lanjut ke HP-nya disiapkan. Buka grupnya ya. Sudah ada? Sok dibuka linknya. Sudah bisa dibuka? So, kalian kerjakan masing-masing. Jangan lupa dikirim ya. Mati ya listriknya. Sudah? Sudah, kalau sudah jangan lupa dikirim ya. Sudah? Sudah ya? Ada yang sudah? Sudah. Diisi dulu kelasnya, di checklist.
Sini bisa? Ya? Sudah? Nah, kalau sudah, HP-nya sudah dikirim semua? Nah, kalau sudah HP-nya simpan lagi. Nah, proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan itu apa saja ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita refleksi dulu terhadap pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan dengan cara mengisi iya atau tidak di checklist. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. So, Cindy udah bisa nggak? Udah bisa dia. Tadi sudah terkirim semua ya soalnya. Ya, namanya ditulis di atas. Tak, kerjakan ya. Sambil sini LKPD-nya dikumpulkan. Sini LKPD kelompok Oki. Ya, sambil LKPD-nya dikumpulkan. Ini udah. Udah? LKPD-nya sudah ini. Sudah, direfleksinya sudah dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah dikasih nama? Belum dikasih nama. Oh, kasih nama dulu dong. Udah kasih nama belum? Udah. Ibu udah. Ibu. Tulis namanya. Kelebihan satu. Ya, sudah. Ya, waktunya sudah habis. Ya, proses pembelajaran hari ini telah selesai mulai dari awal, dari kalian nonton video sampai yang terakhir yaitu kalian mengerjakan soal. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan bersama-sama, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.